Di sini saya akan menjelaskan keterkaitan dengan pengertian penyakit menular dan sifat penularan penyakit. Nah, sebelum pada pembahasan mengenai penyakit menular, di sini akan saya jelaskan keterkaitan dengan istilah. Untuk yang pertama yaitu istilah sakit. Istilah sakit memberikan arti bahwa perasaan umum yang dialami seseorang di saat merasakan sakit atau tidak enak badan. Di sini adalah keadaan seseorang selain dari sehat. Jadi, apapun yang dirasakan oleh seseorang itu yang dinamakan sakit. Sedangkan penyakit di sini adalah kondisi buruk pada organ atau bagian tubuh tertentu yang disebabkan oleh mikroorganisme berbahaya, kemudian ataupun disebabkan oleh ketidakseimbangan kimiawi di dalam tubuh, ataupun tubuh terkena racun, ataupun munculnya sel yang tidak sempurna. Ini yang bisa disebut dengan penyakit. Nah, sebelumnya akan saya bahas keterkaitan dengan epidemiologi. Pada semester awal dulu sudah pernah kita bahas keterkaitan dengan epidemiologi. Epidemiologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang frekuensi, distribusi, serta determinan masalah kesehatan pada sekelompok orang atau masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian untuk penyakit menular di sini adalah penyakit yang dapat ditularkan atau di sini artinya yaitu berpindah dari orang yang satu ke orang yang lain baik secara langsung maupun melalui perantara. Penyakit menular adalah gangguan yang disebabkan oleh organisme, biasanya seperti bakteri, virus, jamur, ataupun parasit. Nah, untuk epidemiologi penyakit menular sendiri di sini adalah ilmu yang mempelajari tentang frekuensi, distribusi, dan determinan dari penyakit menular. Nah, adapun 3 faktor yang dapat menerangkan penyebaran atau distribusi penyakit atau masalah kesehatan ini, lingkupnya ini berdasarkan dari segitiga epidemiologi ya. Di sini ada pun orang atau person, yaitu karakteristik orang bisa berupa faktor genetik, umur, jenis kelamin, pekerjaan, kebiasaan, dan status sosial. Sedangkan di sini ada pun tempat, ya, ini berkaitan dengan karakteristik geografis dan waktu. Di sini waktu yang dinyatakan dalam jam, hari, bulan, atau tahun mengenai kejadian penyakit. Nah, akan saya jelaskan keterkaitan dengan mekanisme interaksi yang terjadi antara agent penyakit, manusia, dan lingkungannya, yang dimana di sini akan mempengaruhi terhadap kondisi manusia, baik dapat memunculkan dampak kesakitan ataupun dampak tubuh yang sehat. Untuk yang pertama di sini ada interaksi antara agent penyakit dan lingkungan. Di sini adalah suatu kondisi yang menggambarkan bahwa lingkungan mempengaruhi agent penyakit secara langsung yang menguntungkan bagi agent penyakit. Ini bisa saya contohkan, yaitu kondisi ini terjadi pada fase prepatogenesis suatu penyakit, misalkan yaitu viabilitas atau yang disebut dengan kemampuan benih atau daya hidup benih tubuh secara normal suatu bakteri di dalam suhu ruangan. Kemudian ada pun stabilitas atau kemampuan vitamin yang terkandung dalam sayuran di dalam ruang pendingin. Kemudian yang kedua di sini ada interaksi antara penjamu manusia dan lingkungan. Di sini adalah suatu kondisi di mana lingkungan mempengaruhi secara langsung terhadap kondisi manusia. Nah, kondisi ini terjadi pada saat prepatogenesis suatu penyakit, misalkan pada saat udara dingin, pada saat hujan, dan di sini bisa saja menjadi suatu kebiasaan membuat dan menyediakan makanan, sehingga mempengaruhi bahan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian yang ketiga di sini ada interaksi antara penjamu dan agent.
Suatu keadaan di mana agent penyakit yang dapat bertahan dan berkembang biak di dalam tubuh sehingga dapat merangsang manusia untuk menimbulkan respon berupa tanda-tanda maupun gejala penyakit. Ini bisa saya contohkan, yaitu demam, perubahan fisiologis jaringan tubuh, dan pembentukan kekebalan atau mekanisme pertahanan tubuh lainnya. Interaksi yang terjadi dapat berupa sembuh sempurna, kecacatan, ataupun kematian. Kemudian yang keempat di sini ada interaksi antara agen penyakit, penjamu, dan lingkungan. Suatu keadaan yang saling mempengaruhi antara agen penyakit, manusia, dan lingkungan secara bersama-sama, dan keadaan tersebut memperberat suatu sama lain sehingga memudahkan agen penyakit baik secara tidak langsung maupun langsung masuk ke dalam tubuh manusia. Ini akan saya berikan contoh, yaitu terjadinya suatu pencemaran air sumur karena resapan air yang tercemar kotoran manusia dari bocornya septic tank. Nah, menyebabkan terjadinya suatu penyakit diare pada manusia yang meminum air tersebut. Nah, adapun di sini sifat-sifat dari penyakit menular. Untuk yang pertama yaitu waktu generasi atau yang disebut dengan generasi time. Waktu generasi adalah masa antara masuknya agen penyakit pada penjamu tertentu sampai masa kemampuan maksimal penjamu tersebut untuk dapat menularkan penyakit. Waktu generasi juga disebut sebagai waktu yang dibutuhkan oleh sel untuk membelah, bervariasi tergantung dari spesies dan kondisi pertumbuhan. Untuk yang kedua yaitu kekebalan kelompok atau herd immunity. Kekebalan kelompok atau yang disebut dengan kekebalan populasi adalah kemampuan atau daya tahan suatu kelompok penduduk tertentu terhadap serangan atau penyebaran unsur penyebab penyakit menular tertentu berdasarkan tingkat kekebalan sejumlah tertentu anggota kelompok tersebut. Dengan memiliki kekebalan atau resistensi patogen pada satu kelompok, herd immunity dapat tercapai. Untuk yang ketiga yaitu angka serangan atau yang disebut dengan attack rate. Angka serangan adalah sejumlah kasus yang berkembang atau muncul dalam suatu satuan waktu tertentu di kalangan anggota kelompok yang mengalami kontak serta memiliki resiko atau kerentanan terhadap penyakit tersebut. Angka serangan bisa saja disebut sebagai angka insiden yang biasanya dinyatakan dalam persen dan terbatas pada satu periode, misalkan dalam suatu peristiwa kejadian luar biasa atau wabah. Nah, untuk cara penularan penyakit di sini, tiap kelompok memiliki jalur penularan tersendiri dan pada garis-garis besarnya dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni penularan langsung dan penularan tidak langsung. Untuk penularan secara langsung di sini dapat terjadi secara langsung dari penderita atau reservoir yang dimana langsung menular ke penjamu. Di sini ada beberapa garis ya, yang dimana dari orang yang terinfeksi ke orang lain, yang dimana di sini seseorang akan berisiko tertular penyakit jika melakukan kontak fisik dengan penderita. Kemudian dari ibu ke bayi, penularan dapat terjadi saat kehamilan ataupun proses persalinan atau bahkan proses menyusui. Contohnya di sini adalah sifilis bawaan pada bayi sangat mungkin terjadi jika ibu mengalami sifilis. Kemudian di sini adapun secara langsung dapat dari hewan ke manusia. Penularan terjadi ketika tergigit oleh hewan ataupun menyentuh kotoran atau urin hewan ataupun mengkonsumsi daging hewan yang belum matang sempurna. Contoh penyakit hewan yang rentan menular dengan kontak langsung yaitu toxoplasmosis, penyakit pes, leptospirosis, dan rabies. Sedangkan penularan secara tidak langsung di sini penularan yang terjadi melalui media tertentu seperti udara, kemudian melalui air,
bisa dalam bentuk droplet ataupun debu, kemudian benda, dan melalui vektor. Nah, ini pun ada penanggulangan suatu penyakit menular. Penanggulangan penyakit menular adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, serta membatasi penularan dan penyebaran penyakit agar tidak meluas antar daerah maupun antar negara, serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa. Upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan dilakukan melalui promosi kesehatan, surveillance kesehatan, pengendalian faktor risiko, penemuan kasus, penanganan kasus, pemberian kekebalan ataupun pemberian imunisasi, dan dapat juga pemberian obat pencegahan secara massal. Adapun yang bisa dilakukan yaitu melakukan PHBS dan mengurangi kontak dengan penderita. Sekian penyampaian dari saya, terima kasih atas perhatiannya.